Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian para penghobi ikan cupang? Di sini saya Daniel Alfiani dari kelas C3 Program Studi Teknik Industri di Universitas Pelita Bangsa, dan teman-teman saya dari kelompok 11 yaitu Abdullah Jujur Rahman, Sultan Dharma, dan Yanriko Suyatma akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis ikan cupang dan harga ikan cupang yang bervariasi, mulai dari harga belasan ribu sampai jutaan rupiah. Ikan cupang kontes dan ikan cupang yang sudah bersertifikat itu bisa mencapai harga jutaan rupiah loh teman-teman. Maka dari itu pula, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membudidaya ikan cupang yang baik. Berikut jenis-jenis ikan cupang, yaitu diantaranya ada ikan cupang half moon, cupang selit, cupang burim, pansi, poacat koi, DVA, giant, nemo, dan yang terakhir ada super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya saya baca menjadikan cupang yang baik. Langkah pertama persiapan. Kita butuh wadah yang mempunyai persiapan ini. Karena wadah itu penting, kita bisa menggunakan botol aqua ukuran 1 liter dibagi 2 ataupun soliter akrilik, dan juga bisa juga menggunakan akuarium ini ya teman. Di sini tujuannya untuk proses penjodohan. Jadi sebelum dikawinkan, cupang itu kita jodohkan terlebih dahulu supaya saling mengenal. Tidak lupa kita menyiapkan wadah besar juga untuk proses fermentasi. Volume airnya jangan terlalu besar dan juga tidak terlalu dikit ya teman. Ya setengahnya dari ukuran botol aqua yang kita potong tadi. Itu aja sih. Terus kedua, kita melakukan persiapan air. Nah, di sini biasanya saya menggunakan air yang sudah didiamkan selama 24 jam ya teman. Bisa juga 1 hari 1 malam ataupun lebih, nggak apa-apa. Itu tujuannya untuk mengurangi kadar logam besi yang ada dalam air tersebut. Jangan lupa ngasih juga ekstrak daun ketapang ataupun ketapang kering yang sudah diolah. Tujuannya juga untuk menurunkan pH air itu, supaya pH air tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah itu. Karena di dalam kandungan ekstrak daun ketapang itu bisa mensterilkan air yang ada. Terus jangan lupa juga menyiapkan garam ikan. Ya, tujuan garam ikan ini supaya membunuh bakteri yang ada dalam air tersebut ya teman. Dan tidak gampang stres saat proses pembuatan gitu. Jadi air itu penting banget untuk proses penjodohan dan perkawinan nanti. Lalu tahap ketiga yaitu proses pemilihan indukan. Di sini kita harus memilih indukan yang baik, yang sehat dan lincah itu. Karena indukan yang baik dan sehat bakal menghasilkan urayak yang sehat-sehat pula dan bagus-bagus pula nanti. Nah, di sini gampang untuk memilih indukan. Kita lihat aja yang lincah dan tidak lemes ya. Dan pemilihan cupang jantan tuh sekitar 6 bulan. Kalau betina itu sekitar 5 sampai 7 bulan ya teman-teman. Jadi di umur-umur segitu itu pas buat jantan karena bisa merawat berayak nanti. Dan betina sel telurnya itu udah banyak. Karena proses itu sangat penting. Karena bisa kita lihat kalau jantan itu perutnya ramping, kalau betina itu bulat kayak hamil, padahal itu bukan hamil tapi itu sel telur. Proses berikutnya yaitu proses perjodohan berlangsung selama 24 jam. Pejantan dimasukkan ke dalam bak betina dalam top press yang tujuannya supaya jantan bebas membuat sarang dalam bak pemijahan. Dan siapkan bak yang luas. Proses pemijahan bisa dikatakan selesai apabila besok harinya si jantan sudah membuat sarang, yaitu sarang busa. Apabila 3 hari tidak membuat sarang, berarti jantan belum siap kawin dan ganti dengan jantan lain, dan ulangi proses penjodohan di awal terlebih dahulu. Kemudian proses pemijahan terjadi saat proses penjodohan selesai, yaitu saat jantan sudah selesai membuat sarang lepas secara perlahan dari toples plastik dan campur dengan mesin jantan, dan tunggu keesokan harinya apakah di sarang biasa sudah ada telurnya atau belum. Biasanya busa yang ada telurnya ada bintik putih saat proses pemijahan. Sebaiknya jangan dilihat. Pemijahan selanjutnya memakan waktu yang lebih lama bagi ibu betina karena selain pemulihan luka-luka, dia juga butuh pemulihan pengisian telur kembali seperti itu. Dan untuk mengangkat induk betina
sebaiknya dilakukan di pagi hari saat udara masih sejuk ya teman-teman. Ketika dilakukan saat subuh juga sih, bagus menghilangi resiko stres. Kemudian tahap selanjutnya yaitu setelah betina kita angkat, kita biarkan jantan yang merawat telur hingga telur-telur itu menetas menjadi banyak dan ikan cupang pun dapat berkembang biak dengan baik. Lalu kapan induk jantan ini bisa kita angkat teman-teman? Sebaiknya tidak ada acuan pasti kapan jantan itu bisa kita angkat. Biasanya saya akan angkat pada saat burayang ini atau anak-anak ikan cupang ini sudah bisa berenang dan bisa mencari makan sendiri. Kalau untuk patokan harinya biasanya sih hari ketiga kan sudah mulai betul menetas dari telurnya. Pada saat itu kalau menetas sampai umur 3 hari dia tidak perlu diberi makan karena masih ada kandungan kuning telur di burayaknya atau anak ikannya. Pada masa ini jantan tidak perlu diangkat dulu karena dia masih bisa merawat anak-anak ikan cupangnya pada hari keempat pada saat burai sudah bisa berenang sendiri. Baru penjantan bisa kita angkat. Namun saya pernah juga mencoba burai ini, saya biarkan bersama induk jantannya selama 1 bulan, ternyata tidak terjadi apa-apa. Juga induk jantannya dapat merawat anak-anaknya dengan baik setelah ditinggal selama 1 bulan lebih. Di fase ini proses menjadi ikan cupang telah selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, tahap selanjutnya ialah perawatan anak burayak. Itu dilakukan oleh si jantan ya teman-teman. Sebenarnya sih nggak ada acuan khusus sampai kapan si jantan ini merawat anak burayak itu. Tapi biasanya di hari keempat setelah menetas, itu si jantan itu udah bisa diangkat dari kolam pemijahannya teman-teman. Dan karena di hari ketiga dan keempat itu biasanya anak burayak itu udah bisa mencari makan sendiri dan juga bisa berenang ya teman-teman. Dan saat proses ini sebenarnya tidak perlu dikasih makan selama 3 hari itu. Tergantung sih, kadang saya biasa 4 hari atau sampai seminggu saya nggak kasih makan, tergantung kondisi burayak itu sendiri ya teman-teman. Jadi sebenarnya dari menetas sampai umur 3 hari itu masih ada kandungan telur di dalam perut burayak itu sendiri. Ya, jadi burayak itu masih ada cadangan makanan lah intinya. Sebenarnya di sini yang harus diperhatikan adalah volume air ya teman-teman. Jadi semakin besar volume airnya, semakin sulit burayak itu buat berenang dan semakin cepat juga burayak itu tenggelamnya. Karena burayak itu belum pandai berenang, jadi dia bakalan tenggelam. Nah, di sini posisi ini si jantan itu mengajarkan si burayak itu untuk berenang. Jadi saat ada burayak yang tenggelam, si jantan bakalan mengambilnya dengan mulutnya lalu ditaruh lagi ke permukaan air. Jadi itu benar-benar dirawat banget nih sama burayak jantannya nih, sama si jantannya. Jadi benar-benar dijaga. Tapi tergantung indukan sih, kadang ada jantan yang nggak bisa merawat anak burayak itu, jadi kebanyakan burayak itu mati. Jadi dari 100% hanya sekitar 50 atau 40% anak burayak itu yang hidup. Itu karena mati, tenggelam, dan tidak bisa mencari makan sendiri. Jadi biasanya saya bisa ngangkat sampai 1 bulan atau bisa lebih, tergantung indukannya sih. Tapi untuk lebih amannya paling lama tuh seminggu lah ya, paling cepat tuh 3 hari saat burayak itu udah bisa berenang. Nah, proses selanjutnya yaitu pemeliharaan anak burayak. Di sini ini yang paling sulit menurut saya, tahapan perawatan burayak ini yang paling sulit, karena saat si jantan sudah diangkat, burayak itu bakalan mandiri, dia bakalan berenang dan mencari makan sendiri. Nah, di sini saya biasanya memberi pakan infus surya. Karena infus surya itu baik kandungan proteinnya untuk anak burayak. Bisa juga sih ke kutir. Jadi jangan yang terlalu kayak cacing beku, jangan dulu. Jadi kutir aja. Kutir, infus surya, atau yang halus-halus lah. Jadi banyak kok di toko akuarium makanan buat burayak. Karena cupang itu sendiri sebenarnya musiman, cuman untuk pengoleksi ikan cupang hias itu nggak ada kata musiman sih menurut saya, karena masih sampai sekarang harga ikan itu mahal buat saya. Ikan cupang itu kalau kondisinya bagus ya sangat mahal, bisa sampai jutaan rupiah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman di percobaan teman-teman untuk perawatan ikan cupang atau pembudidayaan ikan cupang. Sekian.